Shalom saudara, berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita hari ini. Senang sekali kita bisa beribadah pada hari ini. Dan minggu ini adalah Minggu Palem, jadi dimana kita tahu bahwa sebelum Yesus disalibkan, dia datang ke kota Yerusalem dan dia dielulukan sebagai raja pada waktu itu. Dan pada minggu ini pula dia dikhianati, dia disiksa, dan akhirnya dia disalib untuk menebus setiap dosa kita. Baik, hari ini sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Mazmur 145 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan. Come on. Tepuk tangan sama-sama. Terima kasih Yesus. Selama-lamanya Tuhan, karena pengorbanan-Mu bagi kami. Mari sama-sama katakan, we are forever yours. We are forever yours. We are forever yours.
milik-Mu selamanya, bukan karena kekuatan kami, bukan karena usaha kami Tuhan, karena pengorbanan-Mu bagi kami. Hari ini kita bersyukur kepada kebaikan Tuhan. Come on. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Katakan sama-sama, nyatalah di dalamku, sungguh besar kasih-Mu, Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan dengan segenap hati-Mu. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, Angkat suara-Mu, puji dah. kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah kasih-Mu di dalamku, lagi nyata di dalamku, sungguh besar. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkan kami, dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. tepuk tangan di atas kepala kita, come on. Sama-sama katakan, alive in Jesus we're alive, in Jesus we're alive. Sekali lagi katakan, in Jesus we're alive, in Jesus we're alive. Yesus, Yesus, katakan sungguh besar kasih-Mu, Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. In Jesus we're alive, in Jesus we're alive, sekali lagi katakan, in Jesus we're alive, in Jesus we're alive. berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita terus disempurnakan dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki katekismus minggu ke-13.
Seperti biasa, saya akan membacakan pertanyaannya dan bersama-sama nanti kita akan membaca jawabannya. Dapatkah seseorang memenuhi hukum Allah dengan sempurna? Sejak kejatuhan, tidak ada manusia yang dapat memenuhi hukum Allah dengan sempurna, tetapi melanggarnya terus-menerus melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan ayat yang kita baca terambil dari Roma 3 ayat 10 sampai 12. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Allah menciptakan manusia untuk mengasihi, menikmati, memuliakan, dan mentaati Allah. Dan kita memiliki kapasitas untuk mentaati hukum Allah dengan sempurna. Tetapi pada saat kejatuhan, yang Pastor Mike biasa bilang dengan the fall, kapasitas itu hilang ketika manusia pertama dan perwakilan seluruh umat manusia, yaitu Adam, memilih untuk memberontak dan tidak mentaati Allah. Adam jatuh di dalam kondisi yang berdosa dan menarik kita semua umat manusia bersamanya. Alkitab menggambarkan kondisi berdosa itu dengan berbagai cara. Pemberontakan, kebutaan, penyakit, perbudakan, dan juga kematian rohani. Dan akibat dari kejatuhan itu yang dampaknya kepada kita saat ini, kita tidak hanya rusak, tetapi kita cacat secara rohani. Kita tidak hanya lemah, tetapi kita kehilangan kapasitas bawaan untuk memenuhi hukum Tuhan dan memuliakan Dia. Kita terpisah dari pencipta kita. Kita juga terpisah dari sesama dan juga ciptaan Allah. Dalam keadaan cacat rohani ini, kita bukan saja tidak mentaati hukum Tuhan dengan perkataan dan perbuatan, tetapi kita juga tidak mentaati hukum Tuhan dengan pikiran, dengan sikap dan motivasi kita. Kenyataan bahwa kita berada dalam kejatuhan ini sangat mengerikan kalau kita renungkan. Tetapi ini bukan akhir dari sebuah cerita. Tetapi ini adalah permulaan dari kabar baik Injil yang luar biasa, yang membawa hidup dan pengharapan. Meskipun kita tidak dapat memenuhi hukum Allah dengan sempurna, tetapi ada seseorang yang sudah memenuhi hukum ini dengan sempurna untuk kita. Yesus sudah setia mentaati Allah Bapa, bahkan mati di kayu salib, agar kita semua yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan meskipun kita sudah jatuh di dalam dosa bersama dengan Adam, tetapi kita juga sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kita percaya bahwa Allah yang sudah membangkitkan Yesus dari kematian terus bekerja dalam hidup kita dengan kasih dan tidak akan meninggalkan kita sampai Dia membawa kita di hadapan hadirat-Nya yang kekal dalam kemuliaan. Tempat di mana kita tidak lagi perlu bergumul. Di sana pada akhirnya kita dapat dengan bebas, merdeka dan sempurna, dan mentaati Yesus, mentaati Allah kita yang sudah menciptakan dan menebus kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bisa berdiri dan bersama-sama saya mengajak kita semua untuk bisa datang kepada Tuhan dan merenungkan tentang segala keberadaan kita. Kita perlu mengakui bahwa kita memang tidak bisa memenuhi segala hukum dan kita banyak menyimpan berhala dalam kehidupan kita. Saat ini kita bisa datang dengan semua pengakuan kita agar hati kita bisa dipulihkan dan diubahkan oleh Kristus. Allah Bapa kami yang ada di kerajaan sorga, saat ini kami datang di hadapan-Mu
membawa semua kelemahan kami, membawa semua ketidakmampuan kami, membawa semua berhala yang ada dalam hati kami. Kami tahu Tuhan, dengan usaha kami sendiri kami tidak mampu untuk melakukan semua yang Kau perintahkan. Kami tidak mampu untuk bisa mengasihi Engkau dengan semua kekuatan kami. Tapi kami mengucap syukur karena Allah Bapa telah memberikan sebuah hadiah yang terbaik buat kami. Engkau memberikan anak-Mu mati untuk menebus semua ketidakmampuan kami, menebus semua dosa kami agar kami beroleh hidup yang kekal. Biarlah hari ini Tuhan kami selalu diingatkan kembali bahwa kami bisa karena ada Roh Kudus yang selalu memampukan kami untuk hari demi hari berubah terus menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Mengucap syukur Tuhan, dan kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan karena Kau telah menebus kami menjadi penyelamat kami. Kami pendosa, Kau sucikan, Kau jadikan kudus karena pengorbanan-Mu Tuhan. Dan inilah hidup kami. Inilah hidupku, serahkan kepadamu. Inilah hatiku, berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Katakan, hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Mari jemaat Tuhan sama-sama dengan segenap hatimu katakan, inilah hidupku. Inilah hidupku, serahkan kepadamu. Inilah hatiku, berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancangan-Mu, rancangan-Mu yang terbaik kami tahu pengorbanan-Mu begitu mahal bagi kami. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia katakan, hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu, ku rasakan damai. Padamu ku berserah, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Kalau satu-satunya juru selamat kami, penyelamat kami Tuhan. Walau sekalipun
hanya dekat kepadamu. Aku rasakan tenang hanya dalam hadiratmu. Ku rasakan damai, padamu ku berserah, padamu ku berserah. Oh Yesus, sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamat. Sekali lagi katakan, padamu ku berserah, padamu ku berserah. Yesus, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu Yesus, ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu penyelamatku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, bagi penyelamat kita, juru selamat kita. Terima kasih Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau pandang akan karya salib-Mu. Kami mau pandang Kalvari, di mana Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih. Mari saudara kita renungkan kasih Allah dalam setiap hidup kita, pengorbanannya yang sangat mahal bagi kita. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Amin. Isi dunia menjadi suram dalam sinar kemuliaannya. Pandang pada buktinya, kasih-Nya telah dinyatakan. Sang Anak Allah berikan hidupnya, hutang dosaku dihapus. Mari dengan segenap hatimu katakan, Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, harta abadiku. Kau ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami memandang salib-Mu yang menyelamatkan kami, yang menyatukan kami dengan Bapa. Pandang pada baginya, lihatlah Kristus yang bangkit. Hari yang mulia, hari yang mulia, mau dikalah Dia tinggal hidup di dalam kita. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, pandang Dia. Yesus, ku pandang wajah-Mu ya Tuhan. Yesus, harta abadiku. Kau ku puja, Kau ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu.
berteluh. lutut Semua lidah mengaku. lidah mengaku Segala kemuliaan bagimu Yesus. Mari sama-sama angkat suaramu. Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, harta badiku. Kau ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh yes. Sekali lagi katakan, Yesus ku pandang wajah-Mu. Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, harta badiku. Kau ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Oh Yesus, Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Engkau yang mati di kayu salib, Engkau yang memberikan kasih karunia itu kepada kami. Dan pada hari ini kami mau merenungkan Kalvari yang menyelamatkan kami, di mana Engkau disalib, Engkau menderita. Itu buat kami, supaya kami disatukan dengan Bapa, supaya dosa-dosa kami diampuni, supaya kutuk dipatahkan, dan kami selama-lamanya hidup bersama Engkau Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Mari kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami, dalam hidup kami. Engkau yang terus mengingatkan kami akan Injil. Engkau yang terus mengingatkan kami betapa besar, betapa agung, betapa mulia pengorbanan Yesus bagi kami. Karena Engkaulah harta abadi kami Tuhan. Terima kasih. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Untuk menghindari kontak fisik, kami menyarankan Anda untuk dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan. Atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Segala informasi yang Anda butuhkan tentang bagaimana Anda bisa memberi, tersedia di kartu Ways to Give yang ada di kursi Anda masing-masing. Bagi Anda yang memiliki kendala dengan sistem online dalam memberi, kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai. Lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat Anda pulang nanti. Kita memberi bukan supaya kita diberkati, tapi kita memberi karena kita sudah menerima berkat yang luar biasa yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Sebelum kita memberi, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kini tiba saatnya kami akan memberikan sedikit berkat finansial yang telah Engkau percayakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami melakukan hal ini bukan karena agar kami diberkati atau agar kami menerima banyak lagi berkat finansial dalam kehidupan kami. Tapi kami melakukan ini, Tuhan, karena kami mengasihi Engkau. Karena kami tahu Engkau yang terlebih dahulu memberikan kami yang terbaik, Tuhan. Biarlah apa yang kami beri ini, Tuhan, bisa menjadi berkat buat pekerjaan-Mu di kota Surabaya maupun di Indonesia, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap memberi hanya dalam nama Yesus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Gibeon, Happy Sunday. This is Gibeon Weekly News. Pada hari Jumat, 2 April, kita akan mengadakan ibadah onsite dalam rangka memperingati Hari Jumat Agung. Ada yang berbeda dalam ibadah kali ini karena kita akan mengadakan reflective worship. Dalam ibadah ini, kita akan memberikan ruang lebih banyak untuk merenung lewat puji-pujian yang akan dibawakan. Dan kita juga akan lebih banyak membaca firman Tuhan secara berbalasan. Dan akan diadakan perjamuan kudus dalam ibadah ini.
Bagi Anda yang akan mengikuti perjamuan kudus dari rumah, Anda dapat mempersiapkan roti dan anggur sendiri, atau bisa juga mengambil di gereja mulai hari ini sampai tanggal 1 April. Jadi, untuk Anda yang akan hadir dalam ibadah onsite, pastikan Anda mendaftarkan diri terlebih dahulu. Ibadah Jumat Agung akan diadakan pada pukul 8 dan 10.30. Kami juga menyediakan live streaming pada pukul 8, 10.30, dan 16.30. Selanjutnya, di hari Minggu 4 April, kita akan merayakan Paskah. Ibadah Paskah ini akan dilaksanakan pada pukul 8 dan 10.30. Anda bisa melakukan registrasi lewat website Gibeon Church atau aplikasi Gibeon App. Bagi Anda yang tidak dapat hadir, kami menayangkan ibadah ini secara live streaming di channel YouTube Gibeon Church pada pukul 8, 10.30, dan 16.30. Hari ini, kelas APS dan kelas APB akan kita lanjutkan kembali dengan tema baptisan air untuk kelas APS, sementara untuk kelas APB akan membahas tema citra diri. Seperti biasa, ruang Zoom sudah dibuka mulai pukul 12.30. Pastikan Anda masuk dengan menggunakan nama sesuai dengan yang didaftarkan dan mengisi form absen yang akan dibagikan. Berikutnya, mengingatkan kembali untuk Anda semua bahwa Gibeon Church akan mengadakan baptisan air pada hari Sabtu 10 April 2021. Bagi Anda yang belum pernah dibaptis dan rindu untuk dibaptis, Anda bisa mendaftarkan diri Anda di website Gibeon Church atau aplikasi Gibeon App. Baptisan ini dikhususkan untuk Anda yang telah berjemaat di Gibeon. Selain itu, bagi Anda yang akan dibaptis, harap bisa menunjukkan hasil negatif tes swab antigen sekurang-kurangnya 1 minggu sebelum tanggal baptisan. Demikian info untuk sepekan ke depan. Happy Sunday and let's listen to the sermon. Amen. Berikan tepuk tangan untuk Gibeon Multimedia yang setiap minggu ya. Saya ingin menunjukkan hasil antigen saya ya. Tadi pagi baru dilakukan jam 7 pagi, jadi aman. Jadi saya minta izin untuk membuka masker ya saudara ya. Welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami on-site, thank you for coming. And juga yang teman-teman yang online, thank you for tuning in. Saya berharap Anda semua hari ini mengingat bahwa hari ini adalah Palm Sunday. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, jadi tidak ada di antara kita yang sempurna. Saya juga sama dengan saudara, tetapi puji Tuhan, Tuhan yang sempurna menyelamatkan kita. Tuhan yang sempurna menyempurnakan kita dengan kuasa Injil dan kasih karunia-Nya. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, beberapa minggu ini kita sudah mendengar beberapa kesaksian saudara ya. Mengenai dampak COVID-19 ini kepada kita semua. Ada yang mengalami kedukaan karena anggota keluarganya ada yang dipanggil Tuhan, ada yang mengalami COVID-19 itu sehingga terdampak pekerjaannya, bisnisnya dan yang lain-lain. Tapi di tengah-tengah semua itu kita semua tahu bahwa kita tidak sendirian. Saudara dan saya mempunyai komunitas yang mengingatkan kita semua memiliki Tuhan yang bersama dengan kita. Nah, hari ini kita akan mendengar kesaksian dari a couple ya. Dia istrinya adalah salah satu staff kita bagian financial, Ines, dan pada waktu dia mau melahirkan anak yang pertama, mereka baru menikah nggak sampai 2 tahun kalau nggak salah, mereka suaminya terpapar COVID-19 dan bagaimana pergumulan mereka. Dan saya yakin di tengah-tengah semuanya ini justru pada saat kita mengalami kesusahan dalam setiap musim hidup kita, kita melihat kuasa Tuhan semakin nyata dalam hidup kita semua. Amin. Mari sama-sama kita dengarkan dan biarlah ini memberkati Anda semua. Boleh diputar videonya. Oke, umur 30 tahun. Nama saya Ines, umur 28 tahun. Jadi saya tahu terpapar COVID itu 1 hari sebelum anak saya lahir. Karena juga saya bekerja di bidang marketing, jadi sering sekali banyak ketemu orang. Makanya saya juga rutin serologi di gereja, karena memang resikonya tinggi sih. Dan kebetulan dari kemarin-kemarin nggak apa-apa, negatif, lolos terus. Pas anak saya mau lahir, justru malah terkena COVID. Puji Tuhan Kak Ines negatif. Ya, waktu itu kan saya masih belum melahirkan kan. Waktu malam sebelum melahirkan. Jadi waktu tahu itu, ya udah saya kan ya anak pertama juga, jadi nggak tahu rasanya ribetnya punya anak. Jadi saya cuma nyantai aja. Ya udah kamu karantina mandiri aja ke rumah menganti dengan santainya begitu. Menjalani hari demi hari tanpa dibantuin suami itu rasanya aduh
cuapek. Yang dari pikiran ya terutama nggak bisa megang anak saya, terus kasihan ibunya juga nanti waktu ini pengalaman pertama kita sama Bayanginnya so sweet gitu ternyata iya, so baru pertama masa-masa indahnya jadi lenyap terus. Duh gimana ya ini ya nanti ya wis lah diatur aja, maksudnya ngikuti aja lah apa yang terjadi itu. Kalau waktu masih di rumah sakitnya sih masih belum kerasa ya, karena kan ya masih dibantuin sama orang tua juga, sama semuanya kan dibantuin sama suster kan waktu itu. Gitu waktu di rumah sendirian, waktu udah pulang itu di rumah, di kamar, kan justru bayi kan bangunnya waktu malam kan. Nah itu malam ya orang tua saya udah tidur ya tinggal saya sendirian, ini harus gimana ini kok rasanya jam 12 ke jam 6 pagi itu lama banget. Nah di situ sampai kesehatan saya juga drop juga waktu itu. Jadi ada ayat yang memang menguatkan kita yang sebelum menikah dulu. Yesaya pasal 43. Pokoknya intinya dia yang membimbing kita, yang melindungi kita. Bahkan di dalam api pun kamu tidak terbakar, terus di aliran air sungai pun kamu tidak tenggelam. Ya kayak Tuhan ngomong keras sih sebenarnya. Santai lah, relax. Apa terjadi di hidupmu nggak akan bikin kamu hancur, bikin kamu nanti gimana. Banyak kekhawatiran yang sering kita bikin pusing gitu loh. Sebenarnya kan enggak, dia yang sudah mempersiapkan semuanya, bahkan lahiran pun lancar, terus ibunya sehat, bayinya juga sehat, puji Tuhan. Waktu dengar khotbah itu juga diingetin lagi kalau sebenarnya tujuannya COVID yang kita alami sebagai suami istri ini, justru saya sekarang bisa bersyukur karena kalau misalnya nggak ada COVID, kita itu waktu itu kita nggak ngalamin COVID, kita tuh malah membesarkan anak itu malah dengan rutinitas biasa aja. Begitu kita tahu bahwa kita butuh satu sama lain dan terlebih lagi kita tuh butuh Tuhan tuh lebih lagi, karena waktu merawat anak itu, waktu menjalani hidup kayak kita biasanya itu pasangan tuh nggak selalu ada. Di situ saya belajar di situ. Justru yang selalu menghibur saya waktu tengah malam yang terasa jam 12 sampai jam 6 pagi itu lama banget, itu ya waktu itu ya cuma Tuhan aja yang membuat saya itu bisa nyaman. Jadi pesan dari kami berdua adalah tetap semangat apapun yang terjadi di dunia pekerjaan, di dunia pendidikan, di dunia pelayanan, semuanya memang terdampak, tapi ini semua yang terjadi bukan akhir dari kelanjutan hidup kita, bukan akhir dari harapan yang kita inginkan secara pribadi, tapi harapan itu sudah ada, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Jadi tetap bersyukur dan Soli Deo Gloria. Kasih karunia-Nya yang menyelamatkanmu adalah kasih karunia yang sama yang menopangmu melalui setiap musim hidup kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Wow, amen. Semoga saudara dikuatkan. Nah hari ini saudara kita masuk ke sebuah khotbah berseri. Kita mengambil break sedikit dari The Gospel, eksposisi kitab Roma. Selama 2 minggu ini ada 3 khotbah. Kita akan masuk ke dalam Holy Week ya. Adalah Scandal of the Cross. Holy Week ini apa? Mungkin saudara yang berlatar belakang dari karismatik atau Pentakosta, saudara tidak pernah tahu apa ini maksudnya. Apakah minggu ini lebih kudus dari biasanya? Bukan. Tetapi Holy Week ini, Minggu Kudus ini tradisi yang merupakan tradisi kuno orang Kristen di abad permulaan. Di gereja mula-mula, orang-orang biasanya pergi ke Yerusalem pada hari Paskah untuk mengenang kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi 1 minggu sebelum kebangkitan Yesus Kristus. Dan itu dimulai dari Palm Sunday. Hari ini adalah Palm Sunday. Kemudian Kamis Putih, perjamuan terakhir di mana Yesus akan dikhianati oleh Yudas. Dan Yesus akan mengalami perjamuan kudus yang terakhir bersama dengan murid-muridnya. Kemudian Jumat Agung yaitu penangkapan, pengadilan, penyiksaan, penyaliban Yesus Kristus dan kematian Yesus Kristus. Dan kemudian Sabtu Kudus. Ya,
perayaan Sabat di mana Yesus berbaring di dalam kubur, tetapi puncaknya kita akan merayakan yaitu Paskah Minggu Kebangkitan. Jadi jangan lupa saudara, nanti Jumat kita akan ada 2 kebaktian onsite dan 4 kebaktian online ya saudara ya. Jam 8, 10.30, 4.30 sore dan kemudian yang keempat ada di MNC Play live channel ya saudara. Dan hari Minggu juga make sure kalau saudara mau mengadakan evangelism bisa mengajak sebanyak mungkin teman-teman untuk dapat mengikuti ini semua ya. Nah hari ini kita akan bicara tentang Palm Sunday. Nah saudara, kenapa ini disebut Palm Sunday? Karena memang seminggu kira-kira 5 hari sebelum Yesus disalibkan, simbol utama Palm Sunday, Yesus masuk ke Yerusalem dielu-elukan. Dan yang menjadi simbol utamanya adalah orang-orang pakai daun palem. Daun palem untuk menyambut kedatangan Yesus dengan menunggang seekor keledai. Yesus sang Raja Damai itu menggenapi nubuatan dari Zakaria 9 ayat 9. Jadi di satu sisi Minggu Palem itu memang adalah penggenapan bahwa Yesus adalah sang Raja. Tetapi yang tidak disangka-sangka itu justru adalah entrance. Ada masuknya, Yesus masuk ke dalam sebuah minggu di mana dia akan mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Yang tidak disangka oleh murid-muridnya, tidak disangka oleh orang-orang yang menyambutnya sebagai Raja. Raja kok mati? Nah inilah yang namanya skandal. Karena cara Tuhan yang luar biasa. Nah teks kita hari ini adalah Matius 21 ayat 1 sampai ke 11. Saya tidak akan bahas per ayat, hari ini bukan eksposisi. Tetapi kita akan lebih ke narasi, oke? Saya akan membacakan yang putih, saudara akan membaca yang kuning. Matius 21 ayat yang pertama. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun. Yesus menyuruh 2 orang muridnya, saudara, dengan pesan. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu dan di situ kamu akan menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Ayat 4 saudara, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Ayat 5, katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ayat 6, maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya lalu mengalasinya dengan pakaian mereka. Dan Yesus pun naik ke atasnya. Saudara, orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ayat 10, dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah saudara, saya akan memulai dengan sebuah ilustrasi. Saya menemukan artikel ini. When the Dallas Cowboy have a problem, this is a man who makes it go away. Orang ini namanya David Wells. David Wells itu tidak memiliki pekerjaan yang lazim, biasa. Tetapi kalau teleponnya berdering dan dipanggil oleh Dallas Cowboy, mungkin sudah nggak tahu Dallas Cowboy itu apa. Dallas Cowboy itu adalah tim sport NFL, National Football League di Amerika. Footballnya itu bukan soccer, tapi football itu yang bentuknya bolanya seperti kerucut begitu ya, bukan kerucut ya, itu kan tombak bukan kerucut, tapi oval begitu ya saudara ya. Dan mereka pakai helm dan pakai protection begitu ya saudara ya. Kalau sudah tahu Tom Brady yang barusan menang Super Bowl lagi ya dengan tim yang berbeda, nah itulah NFL. Nah Dallas Cowboy mempunyai seseorang yang namanya David Wells. Kerjaannya itu apa? Pekerjaannya adalah a fixer. Apa maksudnya? Biasanya pengacara punya orang yang kerja di belakang layar. Menjadi orang yang memperbaiki situasi. Fixer. Ada sebuah corporate mungkin dia mempunyai orang yang kerja di belakang layar yang gak ada yang tahu. Tetapi dia adalah a fixer. Maksudnya begini. Ketika seorang dari anggota organisasi football Dallas Cowboy menemukan diri mereka dalam situasi yang buruk. Contoh, narkoba, pelecehan seksual, hal suap menyuap. Yang bisa berdampak buruk pada orang tersebut atau berdampak buruk pada company atau organisasi,
maka dia harus kirim David Wells to fix it, untuk memperbaiki situasinya. Jadi ini yang terjadi. Ini banyak sekali orang-orang yang ditolongin oleh David Wells sebelum skandal terjadi. Nah, dengarkan ya. Ini kenapa saya cerita ini. Mengapa Dallas Cowboy membayar David Wells begitu mahal? Karena begini, potensi untuk menghindari skandal itu sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Saudara dengarkan saya, manusia rela melakukan segala cara untuk menghindari skandal, betul atau tidak? Kita semua berusaha untuk menghindari skandal. Hal-hal yang memalukan tidak perlu diekspos, kalau bisa disembunyikan. Kalau ada hal-hal yang memalukan, saudara pernah nggak ingat sesuatu yang memalukan terus saudara, aduh, nggak mau aku ingat-ingat gitu. Pernah saudara ya? Pernah ya? Saya juga pernah gitu. Kadang-kadang kalau saya ingat masa kecil saya yang goblok banget gitu. Aduh gitu saudara. Saya nggak mau ingat-ingat gitu. Kenapa? Malu. Betul ya saudara? Kenapa? Hal-hal yang memalukan, hal-hal yang penuh dengan skandal, itu kalau bisa dikubur jauh-jauh dan diam-diam. Betul atau tidak? Nah, kenapa saya cerita ini? Melalui khotbah berseri yang cuma hanya 3 khotbah ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan melalui rencana penebusannya bukan menghindari skandal, tetapi justru melakukan hal yang sangat scandalous. Hal yang sangat-sangat tidak lazim, ironis. Justru untuk apa? To fix our relationship. Kita yang rusak, kita yang mati karena dosa, kita yang mestinya layak dihukum. Tuhan, bukan kita yang cari Tuhan, mestinya kan kita. Gak pantas orang yang mestinya paling kudus, pencipta, kok rela melakukan sesuatu yang sangat berskandal. Itulah cerita Injil. Nah, poin saya ada 3 hari ini. Skandal penobatan Kristus sebagai Raja. Seringkali kita tidak berpikir bahwa Kristus Raja, itu kita pikirnya dengan kacamata dunia. Dan hari ini kita akan melihat ternyata terbalik. Saudara akan melihat penobatan Kristus sebagai Raja itu adalah skandal. Terus kuasa kerajaan Allah justru dinyatakan bukan melalui kehebatan mujizat, tetapi justru melewati penderitaan salib. Makanya hari ini saya minta kepada tim fasilitas untuk mengeluarkan salib ini untuk kita ingat bahwa kuasa kerajaan Allah justru dinyatakan bukan waktu kamu sakit sembuh, waktu kamu gak punya duit ada duit, bukan, tetapi melalui penderitaan salib. Dan kemudian yang ketiga, kenapa itu sangat signifikan? Karena karya salib memberikan pandangan yang baru, pandangan yang benar atas pergumulan yang kita jalani dan alami di dunia ini. Amin saudara ya, jadi 3 ini. Nah, kita akan lihat di sini ada sesuatu yang menarik. Di ayat yang ke-8, orang banyak sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting dan mereka bersorak-sorai, dibilang Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah saudara, Alkitab mencatat sambutan meriah ini diberikan karena begini saudara. Yesus itu baru saja membangkitkan Lazarus. Jadi ada mujizat besar. Selama ini orang mati, kalau misalnya ada orang sakit sembuh itu masih normal lah. Karena ada kemungkinan Tuhan menyembuhkan. Tetapi ini orang mati, bangkit. Wah, mereka semua tahu. Yesus ini memberi makan 5.000 orang. Yesus memberikan mujizat, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, begitu saudara ya. Dan ini orang mati bangkit, Lazarus bangkit. Wow, luar biasa. Nah saudara, orang-orang ini ngikutin Yesus ini motivasinya apa sih? Coba kita pikir-pikir. Bahkan murid-murid, mereka bilangnya Hosana bagi anak Daud. Kalau saudara perhatikan, ini adalah kata-kata yang menarik karena Hosana bagi anak Daud itu artinya Hosana, itu artinya selamatkan kami. Wah, artinya mereka percaya nih bahwa Yesus ini jangan-jangan memang Mesias. Well, it's true dia Mesias, tetapi mereka mempunyai pandangan Mesias itu tidak seperti yang Yesus bayangkan, tetapi Mesias yang mereka pikirkan adalah Yesus yang nanti akan menjadi kekuatan politik, yang akan membangun kekuatan militer, yang akan menyelamatkan mereka dari penjajahan dan tekanan opresi Romawi. Nah saudara perlu perhatikan di sini saudara. Cara Tuhan bekerja itu tidak selalu sama dengan cara kita berpikir. Betul atau tidak saudara? Berapa banyak
orang-orang yang ikut Yesus pada waktu itu dan berkata, Hosana bagi anak Daud. Yang mereka pikir apa? Nanti, kita akan nyaman, aman, kaya. Bahkan mungkin murid-murid Yesus ada yang berpikir, nanti aku jadi menteri pertahanan aja. Petrus mungkin kayak begitu kan. Petrus orangnya kan gusra-gusru gitu ya, saudara ya. Maco gitu, mungkin dia mau jadi Menhankam. Wah gitu ya saudara ya. Pertahanan dan keamanan gitu saudara ya. Mungkin Yohanes dia berpikir nanti aku jadi mensos saja. Wah, rasul yang sangat lembut hatinya, yang penuh dengan belas kasihan. Saudara nggak tahu mereka punya agenda masing-masing, betul atau tidak? Buktinya apa? Ada percakapan antara mamanya Yakobus dan Yohanes kepada Yesus. Nanti kalau misalnya kamu jadi raja, boleh nggak anakku duduk di sini dan duduk di sini, kan? Benar? Saudara masih ingat ya? Jadi mereka punya agenda masing-masing. Saya mau tanya sama saudara, saudara ikut Tuhan itu kenapa? Saudara punya agenda. Tuhan kan raja, makanya ini saudara ya. Kalau saudara lihat ya, Alkitab ini menentang semua yang namanya teologi kemakmuran, menentang semua yang namanya health, wealth, and prosperity. Kenapa? Karena kita selalu mengukurnya dengan hal-hal yang jasmani. Padahal firman Tuhan tidak berbicara tentang itu sama sekali. Dan anak Daud itu kalau saudara melihat silsilah Yesus Kristus di kitab Matius, maka akan Anda melihat dua nama besar yang menjadi nenek moyang Yesus Kristus. Yang pertama adalah anak Abraham. Abraham adalah di mana Tuhan memilih Abraham dan memberikan covenant, ikatan perjanjian. Kamu akan menjadi bangsa yang besar, kamu akan diberkati dan olehmu seluruh kaum akan mendapatkan berkat. Keselamatan akan datang dari keturunan ini. Kemudian anak Daud. Nah saudara, kalau saudara melihat dari ayat-ayat ini adalah seperti suasana penobatan sang raja. Karena mereka berpikir benar-benar Yesus ini adalah raja. Yesus ini adalah sosok yang ditunggu-tunggu dan mereka memang tidak salah. Kenapa? Karena tanda-tandanya jelas. Wah, ya kan saudara? Belum lagi ada ayat ini, ayat 5. Kalau saudara perhatikan ayat 5 ini adalah kutipan dari kitab Zakaria. Zakaria 9 ayat 9. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ini kutipan langsung dan ini dikatakan apa? Kepada murid-muridnya. Ngomong untuk minta keledai, ngomong ini. Lah orang Yahudi dengar kata-kata ini, mereka tahu ini adalah kata-kata nubuatan tentang Mesias. Jadi murid-muridnya tahu, oh benar ternyata kita mengikuti orang yang benar guys. Wah, kayak vlog-vlog gitu kan. Iya guys, ini kita lagi di sini guys gitu kan. Kita mengikuti orang yang benar guys. Dia sebentar lagi jadi raja guys. Nanti gua punya office nih. Office gue kementerian karena gue adalah inner circle-nya Yesus guys gitu ya. Mungkin ya Petrus vlog itu kayak gitu saudara. Vlog kayak gitu saudara. Dia mungkin sudah excited sekali. Wow luar biasa gitu ya saudara. Nah saudara, raja. Nah memang benar. Dia memang benar-benar Mesias dan dia benar-benar raja. Matius 2 ayat 2 orang Majus bilang bahwa dia adalah raja. Ia diurapi sebagai raja oleh Roh Kudus untuk misi kerajaannya. Di mana? Matius 3. Ia diakui sebagai raja dalam pelayanannya oleh murid-muridnya di Yohanes 1. Musuh-musuhnya memanggilnya raja di Yohanes 19. Ia sendiri menyebut dirinya, kerajaan Allah ada di tengah-tengahmu. Dia bicara tentang dirinya sendiri. Dia adalah raja di Lukas 23. Jadi memang benar, dia adalah raja. Jadi murid-murid yang orang Yahudi juga mempelajari Taurat. Taurat itu apa? Tanakh. Kalau saudara belajar Miracle of the Bible, dengarkan khotbah berserinya. Tanakh itu singkatan apa? Torah, Nevim, Ketuvim. Ayat 5 itu ada di kitab Nevim. Nevim itu adalah kitab para nabi. Nabi besar, nabi kecil. Zakaria itu nabi kecil. Bukan orangnya kecil dan Yesaya orangnya besar. Bukan. Tetapi banyaknya jumlahnya tulisannya. Nubuatan Zakaria menubuatkan mengenai Mesias. Jadi ini memang nubuatan digenapi di dalam Yesus. Nah saudara, selama beberapa tahun Yesus melayani memang benar. Tahukah saudara, misi Yesus adalah melalui pelayanannya. Itu merupakan pernyataan nilai kerajaan Allah. Saudara, Yesus ini memberikan ajaran yang bertolak belakang dengan dunia. Bahkan kalau dunia bilang, kalau ada yang mencuri sama kamu, rampas kembali curian yang tadi dicuri dan
Curi kembali apa yang dia curi, kan gitu. Kalau ada orang pukul kamu, pukul balik, bahkan lebih kejam. Itu adalah dunia. Tetapi Yesus melalui pelayanannya, melalui pengajarannya, nilai kerajaan Allah sangat berbeda dengan sistem cara dunia. Dibilangnya apa? Kasihilah musuhmu. Kan terbalik. Kalau kamu ditampar pipi kanan, disuruh kasih pipi kiri. Gila enggak? Kalau kamu disuruh jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Ini nilai kerajaan, saudara. Kalau ada yang minta jubahmu, kasih juga bajumu. Wow, beda banget. Makanya kalau misalnya kita ini percaya health, wealth, prosperity, teologi kemakmuran, dan kita berpikir bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memberkati kita hanya secara materi, maka ini bertolak belakang dengan ini semua. Kemudian kalau ngomongin tentang hukum Taurat, standarnya dinaikkan sama Tuhan. Kamu pikir kamu gak membunuh? Kamu marah sama orang, kamu sudah membunuh. Kamu pikir kamu gak berzina, kamu menginginkan wanita yang bukan istrimu, kamu sudah berzina. Wah, ini ngomongin etik hati, bukan etik perbuatan. Barang siapa yang mau menjadi besar, dia harus menjadi yang terkecil. Barang siapa yang mau menjadi terkemuka, dia harus melayani. Wow, beda banget. Beda sekali. Barang siapa yang ingin menyelamatkan nyawanya, justru malah kehilangan hidupnya. Betul, saudara? Yesus bilang gitu kan? Tetapi barang siapa rela kehilangan nyawanya demi aku, justru akan mendapatkan kehidupan. Bertolak belakang. Pelayanan Yesus merupakan pernyataan nilai kerajaan yang bertolak belakang dengan dunia. Barang siapa yang mau menjadi terdahulu malah jadi terkemudian. Yang terkemudian malah menjadi yang terdahulu. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa, sudah beda sekali, saudara. Jadi nilai kerajaan Allah berbeda dengan nilai-nilai dunia. Ini ngomongin tentang pelayanannya, pengajarannya bertolak belakang. Nilai kerajaan ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Jadi dia memang raja yang berbeda, saudara. Palm Sunday orang-orang mikirnya dia adalah raja menurut cara dunia. Tetapi enggak, dari pengajarannya sudah kelihatan beda. Dari pelayanannya sudah kelihatan beda. Belum mujizatnya. Mujizat yang dilakukan Yesus adalah demonstrasi kuasa dan otoritas kerajaan Allah. Makanya kalau saudara lihat, dia berkuasa atas segala penyakit. Dia berkuasa atas alam. Dia berkuasa atas semua gravitasi, sains. Dia jalan di atas air. Dia menenangkan badai. Sampai murid-muridnya bilang, siapa orang ini? Sampai angin pun harus taat sama dia. Menunjukkan siapa dia? Menunjukkan kerajaannya. Bahwa dia ada di atas semua kuasa yang ada di bumi. Makanya kalau saudara perhatikan di kitab Yohanes, ada di Yohanes pasal yang terakhir dikatakan bahwa kalau mau ditulis semua mujizat Yesus, kitab ini gak cukup. Kalau saudara baca Yohanes, yang dipilih Yohanes cuma 7. 7 adalah angka sempurna dan 7 itu menunjukkan kepada sesuatu. Makanya saya pernah sempat khotbah 7 mujizat Yesus di kitab Yohanes. Lebih dari mujizatnya. Itu ngomongin apa? Seringkali yang kita cari ini mujizat, guys. Gue jadi vlog. Bener? Yang kita cari ini loh, mujizat. Betul ya saudara? Coba kalau ada KKR kesembuhan. Wow, yang datang ribuan, rame. Kalau nggak sakit pengen nonton, kalau sakit pengen sembuh. Betul ya saudara? Saya nggak anti itu, enggak. Tetapi mujizat itu bukan tujuannya. Mujizat itu hanya tanda. Makanya firman Tuhan bilang signs yang memicu dan merujuk kepada siapa? Kepada sang raja, kepada Yesus. Yesuslah poin dari mujizatnya. Bukan mujizatnya yang dicari, semestinya Yesusnya yang dicari. Mujizat yang dilakukan Yesus adalah demonstrasi kerajaannya. Kerajaannya siapa? Ya dia, saudara. Inilah yang kita cari. Nah, seringkali kita perlu bertobat. Yang kita cari adalah mujizatnya. Berapa banyak orang semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan karena dia butuh mujizat. Apakah dia benar-benar cinta Tuhan? Atau hanya karena cinta dirinya sendiri karena dia membutuhkan mujizat. Minggu lalu kita belajar dari Pak Yakub Tri bahwa seringkali kita memanipulasi Tuhan untuk mendapatkan apa yang kita mau.
Saya nggak tahu orang-orang yang mengikuti Palm Sunday waktu itu di zaman Yesus, mereka berteriak-teriak, apa agenda mereka? Saya berdoa hari ini biarlah saudara dikalibrasi hatinya. Bahwa Anda mengikuti Tuhan bukan karena mujizatnya. Meskipun mujizat bisa terjadi, mujizat sah-sah saja bisa terjadi. Nah, kenapa ini semua kita bahas hari ini? Karena begini saudara, poin saya yang pertama. Skandal penobatan Kristus sebagai Raja. Jadi pada Minggu Palem kita melihat Yesus di Yerusalem menuju Bait Allah. Nah saudara tahu di mana Raja dinobatkan selama ini sepanjang sejarah Israel? Di Bait Allah. Di mana Raja dielulukan? Di Yerusalem menuju ke Bait Allah. Dan Yesus melakukan itu. Dan dia benar-benar akan dinobatkan sebagai Raja di Bait Allah. Tetapi masalahnya orang-orang mengharapkan Yesus menjadi Raja seperti Raja yang memimpin kerajaan dunia. Betul ya saudara ya? Kerajaan dunia yang membebaskan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Karena 5 hari dari sekarang mereka mengeluh-ngeluhkan Yesus. Mereka pikir Yesus akan mengalahkan Herodes, mengalahkan tentara-tentara Romawi, Kaisar Romawi. Loh kok Yesusnya diadili? Kok Yesusnya ditelanjangin? Yesusnya dipukul? Yesusnya dicambuk? Yesusnya dikasih mahkota duri. Yesusnya diludahi. Loh, tunggu. Raja nggak kayak gitu kelakuannya. Raja memperlakukan orang seperti itu. Betul ya? Tetapi ini raja ini kok diperlakukan seperti budak, diperlakukan seperti kriminal. Apa yang terjadi? Kalau dia benar-benar raja, maka dia nggak sepertinya ini. Makanya saudara, kalau saudara baca Matius 26, maka Anda akan melihat waktu Yesus menubuatkan penangkapannya dan kematiannya dan menubuatkan salib. Petrus marah saudara. Ini kelihatan kenapa saya tahu Petrus ini punya agenda beda. Petrus marah. Dia bilang tidak akan terjadi. Aku akan melindungi engkau. Aku akan rela mati buat engkau. Saudara tahu Yesus selalu habis itu ngomong, kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Enggak mungkin. Enggak mungkin guys gitu saudara. Enggak mungkin gitu saudara. Gua pasti jadi orang penting guys gitu. Enggak mungkin. Tapi apa yang terjadi? Semua yang dinubuatkan Yesus terjadi. Mungkin Petrus, Tuhan engkau ini raja, jangan ngaco ngomongnya. Raja itu enggak mati, raja itu menghukum mati, betul atau enggak? Raja itu enggak disalib, raja memerintahkan orang untuk disalib. Itu bukan raja, nah itu pikirannya dunia. Nah saudara mikir tentang cara Tuhan bekerja itu mirip-mirip loh kita ini sering. Oh mestinya kalau kita ini adalah orang-orang yang percaya Tuhan, kita ini akan begini, kita punya angan-angan sendiri saudara. Bagaimana kita memahami ini semua? Kenapa Kristus sang Raja pada akhirnya harus disalib, direndahkan, disiksa, dihina, dicemooh oleh orang-orang yang semestinya diperintah dan ada di bawah pemerintahan Yesus malah menindas Yesus. Saudara ini merupakan suatu skandal, makanya tadi saya bilang. Makanya ini tidak ada kata lain yang kita bisa pakai selain skandal. Kita berusaha menghindarinya, Tuhan justru pakai untuk menyelamatkan kita. Nah saudara kalau saudara baca di Ibrani 2 ayat 9 sampai 10. Ini ayat yang jarang dibahas orang. Tetapi saya tertarik sama ayat ini karena dia memberitakan sesuatu yang membuka mata kita. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat, ini bicara tentang Yesus. Dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu siapa? Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Ayo kita baca sama-sama yang kuning ya. 1, 2, 3. Yang oleh karena semuanya penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi apa saudara? Semua manusia. Jadi ceritanya justru Yesus itu yang menarik adalah dia dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat pada waktu apa? Mengalami penderitaan maut.
Kemudian ayat 10-nya, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus, baca semuanya, yang terakhir yang keras, 1, 2, 3, yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan apa? Penderitaan. Saudara, memang benar, dengarkan saya. Yang ada di online, dengarkan saya. Saudara boleh duduk, saudara bisa taruh minum saudara, dengarkan saya. Memang benar, di Palm Sunday Yesus sedang ada di sebuah parade, di sebuah arak-arakan. Dia akan dinobatkan menjadi raja. Yes, it is true. Itu adalah penggenapan dari kitab para nabi. Tapi cara penobatan raja menurut kerajaan surga bukan dengan singgasana emas, bukan dengan mahkota yang penuh berlian, penuh dengan rubi, zamrud, dan safir. Bukan dengan mahkota emas, tetapi dengan mahkota duri. Raja segala raja, dia tidak duduk di atas kursi yang empuk dan nyaman, tetapi singgasananya adalah salib. Raja segala raja, mahkotanya bukan mahkota yang mewah, gemerlapan untuk menunjukkan kebesarannya. Justru yang paling besar, rela untuk menjadi yang paling hina. Makanya dia pakai mahkota duri. Waktu mahkota itu ditancapkan di kepalanya, itu duri-durinya masuk ke dalam dan darah tercurah. Inilah penobatan raja di atas segala raja. Mahkotanya bukan mahkota kerajaan dunia, tetapi justru mahkotanya adalah salib yang hina. Singgasananya adalah salib yang hina. Mahkotanya bukan mahkota yang gemerlapan dan glamor, tetapi mahkotanya adalah mahkota kesengsaraan. Saudara, seringkali kita lupa. Sebegitu besar Tuhan mengasihi saudara dan saya yang berdosa, umatnya. Saudara, kalau kita lihat ya, kalau Tuhan bisa mengampuni pendosa, itu karena ada seorang raja yang rela menanggungnya melalui penderitaan salib. Yang setuju katakan amin. Saudara perlu sadar, kalau saudara minta ampun sama dosa saudara, atas dosa saudara kepada Tuhan, dan Tuhan mengampuni, itu bukan karena Tuhan hanya menghilangkan dosa saudara saja, tetapi dirinya sendiri. Karena pada saat yang sama, dia adalah Tuhan yang adil, maka keadilannya dan kasihnya bersentuhan pada saat penobatan Sang Raja Yesus Kristus itu. Tapi tidak di atas singgasana istana, tetapi di atas salib. Karena pada saat yang sama, dosamu, dosa saya, dosa kita semua dihakimi, ditimpakan karena keadilan Allah atas Yesus Kristus. Tetapi pada saat yang sama, raja ini yang tidak harus turun ke dunia, raja ini yang tidak harus ditelanjangi. Saudara tahu kenapa dia harus ditelanjangi? Untuk menunjukkan kemaluannya, menunjukkan semua flaw-nya, rasa malunya, tidak ada lagi. Diejek, dihina, bahkan dikatakan begini, diolok-olok. Ironis saudara, ini skandal. Dibilang, bukankah engkau raja orang Yahudi? Kalau iya, selamatkan dirimu. Wah, bisa nggak Yesus tiba-tiba dia ngeden sedikit aja, itu keluar semua langsung, cedak. Langsung dia salto, shut, dong, misalnya gitu saudara. Ini jadul ya saudara ya. Jadul, ini film apa ini saudara? Belum nonton Justice League sih saudara ya. Ya. Tapi saudara kalau melakukan seperti itu bisa gak? Bisa. Orang yang sangat berkuasa, pencipta langit dan bumi, waktu dia berfirman, jagat raya diciptakan. Tapi dia diam. Dia bahkan berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Wow, ironis, skandal. Kelihatannya tidak berdaya. Tetapi melalui ketidakberdayaannya, dia menyelamatkan saudara dan saya. Tidak bisa mati. Upah dosa adalah maut. Betul ya saudara? Saudara kita semua berdosa, mestinya masuk maut. Upah tidak berdosa artinya kekal. Gak bisa mati.
orang yang mestinya tidak bisa mati. Dia bilang, aku menyerahkan nyawaku di tangan. Dia mati supaya kita yang mati memperoleh kehidupan. Itu yang dilakukan Yesus Kristus. Itulah the scandal of the cross. Pada saat yang sama keadilan Tuhan dan kasih Tuhan bersentuhan melalui penderitaan Yesus Kristus. Kalau dosa saudara dan saya diampuni itu karena ada seorang raja yang menanggung hukuman dosamu. Yang nanggung bukan manusia, yang nanggung adalah raja di atas segala raja. Amin saudara. Dietrich Bonhoeffer bilang begini. Cocok banget ini. A king who dies on the cross must be the king of a rather strange kingdom. Kerajaan, seorang raja yang mati di kayu salib, pastilah raja dari kerajaan yang agak aneh. Beda. Karena raja mana yang mau mati buat rakyatnya sampai di atas kayu salib? Tidak ada. For while the kingdoms of this world are built by force, the kingdom of God is founded on grace. Karena sementara kerajaan dunia ini dibangun dengan kekuatan militer, kekuatan kehebatan manusia, kerajaan Allah dibangun atas dasar anugerah kasih karunia. Saudara, Yesus menanggung semua dosa kita. Kita mestinya terdakwa. Kita mestinya menjalani semuanya. Inilah Injil adalah kabar baik. Kabar baiknya diawali oleh kabar buruk. Dan kabar buruknya ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Inilah kabar baik Injil. Amin saudara. Saudara, hari ini kalau saudara ikut Yesus karena saudara ingin mendapatkan mujizat, mendapatkan berkat, kita perlu bertobat saudara. Karena karena Tuhan pencipta langit dan bumi tidak memberikan mujizat dan berkat saja. Tapi dia memberikan dirinya. Melalui dirinya, keadilannya tidak bisa dikompromi. Tetap terjadi dan dilakukan melalui karya salib Kristus. Tetapi kasihnya dinyatakan supaya saudara dan saya menerima grace, kasih karunia dan anugerah Tuhan. Saudara diterima karena Yesus sang raja ditolak. Saudara disembuhkan karena Yesus sang raja sengsara dan sakit untuk menggantikan Anda semua. Saudara dibebaskan karena Yesus sang raja yang menjalani hukuman menggantikan saudara. Saudara punya hidup karena Yesus yang mati buat Anda. Kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Karena Kristus yang tidak mengenal dosa jadi dosa untuk saudara dan saya. Amin saudara. Bukankah ini inti Injil yang sangat luar biasa? Ini masuk kepada poin saya yang kedua. Kuasa kerajaan Allah dinyatakan melalui penderitaan salib, saudara. Saudara, melalui penobatan Kristus sebagai raja di atas kayu salib, saudara. Kita melihat bahwa kuasa kerajaan Allah yang tertinggi justru dinyatakan melalui penderitaan. Aneh ya, saudara. Nah, masalahnya gini loh. Di dunia yang namanya kuasa kerajaan itu kita harus, kalau kamu mau menang, kita harus kuat. Wah, kita harus kuat. Kamu pasti bisa, betul ya saudara? Kalau kamu mau menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang hebat, berkuasa, maka kamu harus sukses dulu. Maka kamu harus kaya dulu. Kalau kamu kaya, wah, tunjukkan statusmu. Makanya kamu harus pakai mobil tertentu. Status kita ditentukan apa? Mobil kita apa? Rumah kita di mana? Jam tangannya apa? Berliannya berapa? Ya kan gitu saudara ya? Ini semua, saudara pernah nonton itu kan? Kostum miliaran cek. Wah gitu kan saudara ya. Jam miliaran cek gitu. Mobil miliaran Tesla cek gitu kan saudara ya. Wah itu kayaknya menjadi status kita. Itu adalah sistem dunia. Makanya itu mencemari masuk ke gereja. Aku anak raja, engkau anak raja. Terus semua orang Kristen petata-petiti semua. Wah kita semua anak raja. Kan gitu kan saudara ya. Wah kalau masuk ke sebuah raja. Kamu gak tahu saya ini anaknya raja di atas segala raja. Wah kan gitu kan saudara. Seakan-akan itu yang ditonjolkan. Kalau anak raja harus kaya. Saudara Alkitab gak pernah lo bilang begitu. Kerajaan Allah gak sama loh dengan cara dunia bekerja.
Cara dunia bekerja, kalau kamu kaya, sukses, menunjukkan kehebatanmu, semakin kamu berkuasa, semakin kamu dimuliakan, semakin dihormati. Tapi lihat poin pertama, singgasananya apa? Singgasananya salib. Mahkotanya apa? Mahkotanya mahkota berduri. Melalui penderitaan, saudara. Ini apa maksudnya? Kenapa? Maknanya apa? Kalau kita ngomongin tentang penderitaan, intinya ini loh saudara. Kuasa Kristus justru semakin nyata saat kita lemah dan tidak mampu lagi. Saat tidak ada lagi yang bisa disombongkan. Waktu kita sudah tidak mampu bersandar dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak mampu untuk menemukan jalan pakai pikiran kita sendiri. Dokter sudah angkat tangan. Bank sudah angkat tangan. Semuanya sepertinya jalan buntu. I don't know where to go. That's when you realize you have nothing else but Jesus. That's where you realize bahwa kalau Tuhan menemukan kamu pada saat kamu ada di titik yang paling rendah dalam hidupmu. Apa yang bisa disombongkan? Di situ kamu bisa melihat, aku butuh anugerah-Mu Tuhan. Aku butuh kasih karunia-Mu. Aku butuh pertolongan-Mu. Di situ baru kamu bisa menghargai anugerah Tuhan. Makanya saudara, kalau ngomongin tentang kuasa kerajaan Allah, think about it. Kasih karunia Tuhan hanya bisa mengalir saat kita sudah tidak mampu lagi melanjutkan dengan kekuatan kita sendiri. Rasul Paulus pernah berkata waktu dia ada duri dalam daging, dia minta sama Tuhan, Tuhan, aku dikirimi utusan iblis. Aku ingin Engkau mencabut duri dalam daging, aku udah minta 3 kali. Jawaban Tuhan. Saya rasa ini juga jawaban buat kita semua. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, baca sama-sama, 1, 2, 3. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Koma, yang keras. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Banyak kita berpikir, berdoa, Tuhan tunjukkan kuasamu. Tuhan, aku mau mengalami kuasamu. Yang kita pikir adalah mujizat-mujizat receh, saudara. Tetapi ini dikatakan bahwa justru waktu kamu lemah, kuasaku menjadi sempurna. Makanya Rasul Paulus, waduh kalau kayak begitu aku mau Tuhan. Aku gak mau bermegah lagi atas apa yang aku mampu. Aku gak mau bermegah lagi atas kehebatanku. Makanya Rasul Paulus bilang apa yang dulu aku anggap keuntungan, aku anggap rugi. Kenapa? Karena aku kenal Kristus. Apa yang dulu aku anggap suatu kehebatan, aku anggap sampah. Karena aku kenal Kristus. Dia bermegah atas kelemahannya. Supaya kuasa Kristus turun menaungi. Sungguh suatu skandal bahwa Kristus yang terlihat sangat tidak berdaya itu justru sangat berkuasa. Kenapa dia harus tidak berdaya? Kristus jadi tidak berdaya supaya kita yang gak berdaya menerima kekuatan kuasa kerajaan Allah. Upside down. Diputar balik semua. Sungguh suatu skandal bahwa Kristus yang seolah-olah tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, justru menyelamatkan saudara dan saya di atas salib. Kenapa dia melakukan itu? Kristus yang menjadi sumber keselamatan itu rela untuk tidak menyelamatkan dirinya sendiri. Dia dihukum, dia mati supaya kita yang tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dapat diselamatkan. And that is the gospel. Sungguh suatu skandal bahwa Kristus yang dihukum mati itu sesungguhnya adalah sang pemberi kehidupan. Kristus gak bisa dihukum mati, tetapi membiarkan dirinya mati disalib supaya kita yang mati menerima kehidupan kekal. Wow. Dan ini lead to our third point saya yang ketiga. Karena penderitaan Kristus, karya salib Kristus memberikan pandangan yang baru, pandangan yang benar atas semua pergumulan kita. Betul gak saudara? Berapa banyak di sini punya duri dalam daging? Punyalah. Berapa banyak di sini punya masalah? Punya, kita semua punya masalah. Berapa banyak di sini ada penyakit dalam hidupnya? Ada.
Berapa banyak di sini punya masalah keuangan? Ada semua. Berapa banyak di sini punya masalah relasi? Suami istri nggak beres. Berapa banyak di sini punya masalah pribadi? Merasa sendiri? Pernah. Saudara, saya ngomong gini, minggu lalu juga Pak Yakub Tri ngomongin tentang penderitaan. Saya ini bukan suka atau hobi sama penderitaan loh. Jangan salah sangka ya. Ada yang bilang, wah Pak Michael ini sering khotbah penderitaan nih, Bapak menderita tak? Tapi saya bertanggung jawab sama Tuhan untuk menggembalakan. Selama kita hidup di dalam dunia yang sedang menuju kepada kebinasaan. Law of thermodynamic. Tahu saudara? Apapun yang ada di dunia ini semakin menurun. Coba lihat tubuhmu. Ini yang masih muda-muda ini, ganteng-ganteng, tegap-tegap, tunggu aja tanggal mainnya. 30 tahun lagi, 40 tahun lagi melorot kabeh, saudara. Betul saudara? Itu law of thermodynamic. Kalau kayu dibakar jadi abu, bisa nggak abunya balik jadi kayu lagi? Nggak bisa. Itu law of thermodynamic. Semua yang ada di dalam dunia ini akan merosot. Dan apapun yang tinggal di dalam dunia yang sedang merosot ini akan semakin buruk. Inilah keadaan kita. Jadi penderitaan itu bukan pilihan, tetapi penderitaan itu sudah menjadi kenyataan kita semua. Selama kita masih hidup di dalam dunia. Betul ya saudara? Nah, apa yang memaknai penderitaan-penderitaanmu? Orang yang percaya Tuhan juga akan sama mengalami banyak hal juga. Bagaimana ini memaknai? Yesus bukan bawa ambulans, bukan untuk menolong Anda waktu Anda mengalami pergumulan penderitaan. Tetapi gini loh saudara, dengarkan. Yesus sudah pernah ada di sana. Dia pernah mengalami apa yang kita alami. Dia pernah dikhianati. Dia pernah ditinggalkan sendirian. Dia pernah kelaparan. Dia pernah homeless. Anak manusia gak ada tempat di mana aku harus menaruh kepalaku. Saudara mungkin ada di dalam situasi di mana Anda gak punya rumah lagi karena rumahmu disita mungkin. Jesus experienced that. Makanya di kitab Ibrani dikatakan bahwa imam besar kita bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama. Katakan sama-sama sama dengan kita. Ia telah dicobai. Dia juga pernah mengalami apa yang kamu coba, mengalami apa yang kamu alami. Kamu merasa kesepian? Yes. Dia merasa kesepian. Kamu stres? Yes. Dia sampai berpeluh darah, stres. He experience apa yang saudara experience. Dia mengalami itu semua. Di dalam penderitaan dan pergumulan kita, Kristus sudah ada di sana. Dikatakan ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dia menang atas semua itu. Jadi hari ini saudara, saya mau mengingatkan saudara, Yesus sudah menang. Yesus pernah ngalamin, dia juga sudah menang. Dan bukan hanya itu, this is the good news. Ini gospel climax-nya. Statement ini. Kristus bukan hanya pernah merasakan semua pergumulan yang kita alami dan hadapi. Tetapi dialah jawaban yang kita cari. Nah saya akan jelaskan begini. Dan habis ini saya akan tutup. Saudara, setiap kita sebenarnya sedang mencari sesuatu atau seseorang untuk mengobati lubang kosong yang ada di dalam hati kita. Blaise Pascal pernah bicara gini, bahwa di dalam setiap hati manusia ada God-shaped hole. Ada lubang hitam yang berbentuk Tuhan, yang kita berusaha isi dengan keluarga, dengan pasangan, dengan cinta, dengan ketenaran, dengan prestasi, kekayaan, hedonisme. Kita berusaha untuk menutupi lubang ini dan tetap saja saudara tidak bisa memenuhinya. Karena yang saudara butuhkan itu bukan hal-hal yang fana dan hal-hal yang dunia, tetapi yang saudara butuhkan adalah Tuhan. Kristus mengalami itu semua dan juga dia ingin menjadi jawaban bagi saudara. Saya kasih ilustrasi ini begini ya saudara. Ilustrasi begini. Saudara pernah makan di sebuah Chinese food ya. Kalau saudara makan di Chinese food sebelum makanannya keluar, setelah saudara order, itu loh yang Chinese food yang meja bundar itu loh. Terus tengah-tengahnya bisa muter. Biasanya yang ada di dalam putaran itu kalau makanannya belum datang apa? Ada dua biasanya. Ya 3 lah, ada sambal, betul ya?
Acar. Nah, acar sama satu lagi, kacang yang banyak garamnya. Betul nggak? Wasin, dikasih garam. Porsinya sak bakul atau cuma kecil, sedikit? Saya mau tanya sama saudara. Sedikit ya? Sedikit. Acarnya sak bakul atau cuman ya segitu? Sedikit ya? Kenapa? Kok ditaruh di situ? Itu namanya appetizer. Kamu makan itu asin, kepingin makan, menimbulkan appetite lagi, betul ya? Itu kan bukan appetite-nya, ada hidangan utama yang nanti akan datang membuat kamu kepingin makan. Aduh, kapan ini makanannya nggak datang-datang, kacangnya wis entek, acaranya wis entek, gitu saudara, ya kan? Karena apa? Saudara punya antisipasi terhadap sesuatu yang lebih besar. Saudara, dengarkan saya. Waktu saudara cari cinta, waktu saudara cari ketenaran, waktu saudara cari kesuksesan, waktu saudara melakukan hal-hal yang gila. Saudara pernah melakukan hal-hal yang gila untuk dapetin cewek? Oh, ada yang gini-gini. Sama gitu saudara, ya kan? Tapi setelah saudara ketemu sama orang-orang yang pernah melakukan hal-hal gila untuk cinta, ternyata perkawinannya gak lama kandas. Kenapa? Hal-hal itu hanya appetizer, saudara. Untuk hidangan yang utama. Kamu tuh cari itu, berapa banyak orang melakukan hal-hal yang gila untuk mendapatkan top, kekayaan, ketenaran, kesuksesan. Sampai akhirnya dia di atas top, malah depresi. Gak bisa tidur. Malah ada yang bunuh diri. Bangkrut. Betul? Karena ini semua adalah bukan hidangan utama. Karena yang kamu butuhkan bukan pasangan. Yang kamu butuhkan bukan kesuksesan. Yang kamu butuhkan adalah Yesus Kristus. Yang kamu butuhkan adalah Tuhan sendiri. Yang kamu cari itu, yang kamu dambakan. Kamu melakukan hal-hal yang gila demi penerimaan. Hari ini diterima, besok ditolak. Saudara hancur lagi. Kamu berjuang dengan begitu luar biasa untuk mendapatkan harga diri. Yang kamu butuhkan adalah penerimaan Tuhan. Yang kamu butuhkan adalah penghargaan dari penciptamu. Yaitu Tuhan sendiri. Hari ini saya berdoa supaya saudara yakin dan percaya. Problemnya bukan pada orang lain. Problemnya kita ini butuh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hari ini bertobat. Jangan settle untuk appetizer. Settle for Jesus. Dia yang sudah mencari engkau. Saya akan menutupnya dengan sebuah tulisan dari John Calvin. Yang judulnya Kemuliaan Salib. Bahasanya pakai bahasa lama, The Glorious Gibbet. Saya pernah membacakan ini beberapa tahun yang lalu. The Glorious Gibbet dari tulisan John Calvin di komentari tulisan surat Rasul Paulus. Dia bilang begini, langsung saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Karena walaupun di salib tidak ada yang lain selain kutukan, namun demikian itu semua ditelan oleh kuasa Anak Allah. Sehingga salib mengenakan seolah-olah makna yang baru. Karena tidak ada pengadilan yang begitu terhormat. Tidak ada singgasana raja yang begitu megah. Tidak ada pertunjukan kemenangan yang begitu terkemuka. Tidak ada kereta raja yang begitu mulia. Seperti tiang gantungan di mana Kristus tergantung. Menaklukkan maut dan iblis, sang pangeran kematian. Sesungguhnya Yesus telah menginjak-injak musuhnya di bawah kakinya. Saudara, di abad pertama gak ada orang pakai kalung salib. Karena salib adalah simbol kutukan yang paling memalukan. Saudara, kalau orang disalib, salibnya akan ditaruh di tanah. Kemudian kamu dibaringkan, tanganmu ditaruh begini. Dipaku kanan dan kiri, kakimu ditumpuk, cek. Dipaku dari depan ke belakang dengan paku yang segini panjang. Jas. Waktu di tanah, kamu masih belum merasakan, meskipun sakit. Belum merasakan, begitu diangkat. Apa yang terjadi? Seluruh berat tubuh saudara langsung tergantung. Gandol. Ceder. Biasanya yang terjadi adalah tulang tangan lepas dari sendi-sendi. Tak.
Gak bisa. Dia tergantung begini. Dan begitu naik ke atas ada tekanan di sini karena itu menopang tubuhnya, maka darah yang keluar. Sor. Netes-netes. Dan waktu dia begini, apa yang terjadi? Rusuknya naik ke atas jadi dia terhimpit, gak bisa nafas saudara. Tapi dia mau narik, gak bisa. Kenapa? Karena sendinya lepas dari lengannya. Apa yang harus dilakukan? Dia harus bertumpu atas paku yang menopang tumitnya. Sehingga dia harus melakukan itu dengan penuh kesakitan. Dia harus angkat tubuhnya untuk nafas. Waktu dia nafas, waktu dia angkat itu, darah keluar. Sar. Habis itu dia hembuskan lagi. Di sini gantung lagi. Darah keluar. Sar. Ini semua terjadi dengan mahkota duri di atasnya. Ini semua terjadi dengan luka dan telanjang. Saudara. Itu yang Yesus lakukan. Siapa yang mestinya di situ? Kita yang mestinya di situ. Tetapi itu dilakukan Kristus untuk menyerap semua hukuman dosa. Melalui salib Kristus. Salib Kristus yang merupakan lambang kutukan diubah oleh Tuhan. Menjadi lambang keselamatan dan pengharapan. Hari ini saudara bisa pakai salib Kristus. Saudara bilang, kutukku sudah ditanggung. Waktu dia dinobatkan jadi raja. Tapi raja satu ini bukan dinobatkan jadi raja atas singgasana emas. Atas mahkota permata. Tapi atas salib dan mahkota duri. Saudara, ini adalah skandal yang terbesar. Penobatan Kristus menjadi raja justru adalah pengorbanannya untuk menebus saudara dan saya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. This is the gospel. Inilah Injil saudara. Dan Injil mengubah makna salib dari kutuk menjadi pengharapan. Dari maut menjadi keselamatan. Dari kematian menjadi kehidupan. Saudara, hari ini mari sama-sama kita bertobat. Berapa banyak kita settle untuk appetizer. Ya, kita seperti orang-orang yang bilang hosana, tapi agenda kita sebenarnya adalah untuk diri kita sendiri. Kita ngerti Injil, tapi Injil belum berdampak pada diri kita. Biarlah hari ini Tuhan pernah mengalami apa yang kamu alami. Kamu cari makna dalam hidup ini untuk mengisi. Padahal yang kamu butuhkan itu bukan itu. Yang kamu butuhkan adalah Kristus. Hari ini mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini menjadi perenungan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah wajah mulianya. Katakan sama-sama. Isi dunia menjadi suram dalam sinar kemuliaannya. Pandang pada bukitnya. Pandang pada bukit di Golgota, kasih-Nya telah dinyatakan. Sang Anak Allah, Sang Anak Allah berikan hidupnya, hutang dosaku dihapus. amin. Saudara, katakan sama-sama. Yesus kupandang. Yesus kupandang wajah-Mu. Dialah harta. Yesus harta abadiku. Kau ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Jadikan lagu ini doa kita semua. Pandang pada paginya,
Lihatlah Kristus yang bangkit. Oh, dia bangkit. Hari yang mulia mau digalakkan. Sekarang dia hidup di dalamku. Katakan sama-sama. Yesus, oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. We worship you. Yesus, harta abadiku. Kau ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Oh, we worship you, God. Pandanglah pada Sang Raja kan datang kelak. Lutut bertelut, lidah mengaku kemuliaan milik Kristusku. Yesus, ku pandang wajah-Mu. We worship you, God. Yesus, harta abadiku. Oh, Kau ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, ku pandang wajah-Mu. Kaulah harta abadi kami. Yesus, harta abadi. Kau ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Oh Yesus, oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau jadi Raja bukan untuk duduk di atas singgasana yang duniawi, tetapi justru karena salib dan mahkota duri, kami semua dapat diselamatkan. Engkau justru melalui pengorbanan untuk menebus kami. Kami mengucap syukur bahwa melalui salib Kristus, kutukan kami menjadi pengharapan. Maut menjadi keselamatan. Kematian menjadi kehidupan. Hari ini Tuhan, kalau kami menghadapi banyak masalah, pergumulan, kami mengucap syukur Engkau mengerti apa yang kami alami. Karena Engkau ada di sana. Engkau sudah mengalaminya. Dan Engkau menang sehingga kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami mengucap syukur bahwa kami tidak perlu cari hanya appetizer. Karena kami memiliki Kristus, harta abadi kami. Engkaulah yang mujizat yang terbesar. Engkau memberikan diri-Mu. Engkau tidak hanya memberikan kesembuhan, Engkau tidak hanya memberikan terobosan, tetapi Engkau memberikan diri-Mu sendiri. Supaya kami memiliki harta yang paling berharga, yaitu Kristus. Hari ini kami ada di sini karena Engkau bersama dengan kami. Saudara, kalau saudara mau meresponi firman Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami bertobat di hadapan-Mu. Kami seringkali punya agenda sendiri. Kami sering memanfaatkan Engkau. Tapi hari ini kami mengucap syukur untuk Injil yang mengingatkan kami. Bahwa Injil adalah hal yang paling berharga, adalah Kristus yang sudah memberikan segala-galanya. Kami mengucap syukur hari ini hati kami dikalibrasi. Biarlah Injil ini terngiang-ngiang terus. Mengkalibrasi cara pandang kami. Kalau kami menghadapi banyak hal yang mungkin saat ini seperti duri dalam daging, biarlah kami ingat justru dalam kelemahan kami bisa menghargai anugerah kasih karunia-Mu. Anugerah-Mu menopang kami. Engkau bersama dengan kami. Engkau mendampingi kami. Engkau memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan. Terima saudara. Di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita mengarahkan hati dan pikiran kita dan wajah kita kepada Tuhan yang menyelamatkan dan menopang kita. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau senantiasa.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkatimu sehingga dalam keadaan apapun engkau tetap mempunyai shalom. Engkau tetap mempunyai greatest joy. Sehingga dunia dapat melihat bahwa ada Kristus, ada kemuliaan Tuhan tinggal di dalam hidupnya. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus selalu melingkupimu, menguatkanmu, menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin.